Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini pertemuan ke-13 di pembahasan Kitabut Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di bab baru, yaitu bab seperti yang beliau katakan sebelumnya, tafsir Tauhid dan penjelasan apa yang membatalkannya. Apakah membatalkan Tauhid secara sempurna, secara menyeluruh, atau membatalkan kesempurnaan tauhid. Dan mulai dari bab di malam hari ini, beliau akan menyebutkan lawan dari tauhid, pembatal-pembatal tauhid. Apakah membatalkan tauhid secara utuh atau membatalkan kesempurnaan tauhid. Kata beliau rahimahullah, minasyirki, termasuk syirik. Sebentar kita akan jelaskan syiriknya besar atau kecil. Minasyirki, termasuk syirik. Lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'ih. Termasuk syirik memakai halqah, gelang, cincin, semua yang melingkar. Iya. Wal khayt, benang, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Liraf'il bala, tujuannya untuk mengangkat musibah, au daf'ihi, atau menolaknya. Bab ini beliau sebutkan seperti yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala. Beliau mulai menyebutkan penjelasan tauhid dengan membawakan lawannya, yaitu syirik. Karena lawan dari tauhid syirik, besar ataupun kecil. Dan di antara yang beliau sebutkan adalah judulnya di sini, memakai gelang, cincin, atau kalung, atau benang, atau yang semisalnya untuk mengangkat bala yang sudah jatuh, yang sudah menimpanya, atau menolak bala yang belum menimpanya. Syirik apa? Maka tergantung. Kata Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah, walubsuha ala kismain. Pakai gelang, cincin, intinya jimat, penangkal bala, penolak bahaya. Ini terbagi dua syiriknya. Jadi ini syirik. Cuman syiriknya terbagi dua. I'tiqadun annahu sabab. Jika yang memakai jimat itu berupa gelang, kalung, terbuat dari apapun, bahkan dari khayt, dari benang,
Kalau dia hanya meyakini, itu adalah sebab penolak bala. Yang menolaknya Allah. Tapi itu sebagai sebab. Fasyirkun asgor. Maka dia syirik kecil. Kalau dia hanya meyakini Allah yang menolak bahaya. Tapi sebab gelang ini saya tidak dapat bahaya. Sebab jimat ini saya tidak ditimpa musibah. Hanya itu sebab yang menolaknya Allah. Syirik kecil. Au i'tiqadun annahu yadfa'u wa yanfa'. Yang kedua, dia meyakini bahwa gelang itulah yang memberinya manfaat. Gelangnya itulah, jimatnya itulah yang menolak bahaya darinya. Bukan lagi Allah. Murni ini, kalau bukan karena gelang ini, kalau bukan karena jimatku ini, saya akan kena bahaya. Murni inilah yang mengangkat bahayanya, menolak balanya. Maka kata beliau, fasyirkun akbar. Maka ini jadinya syirik akbar. Ini bahayanya ini. Paling sedikitnya syirik kecil. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim rahimahullah. Iya. Kenapa bisa syirik? Iya, kenapa bisa syirik? Itu pertanyaan besarnya kita. Jawabannya, karena meyakini sebuah sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikannya itu sebab sebagai penolak bala atau yang mengangkat musibah. Karena kalau kita berbicara sebab, seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sebab itu ada sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala memang naskan. Nabi SAW memang sebutkan bahwa itu sebagai sebab. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yaitu syariat jelaskan kalau itu adalah sebab. Contohnya apa? Contohnya madu misalnya. Syariat jelaskan terkait dengan madu itu adalah merupakan sebab kesembuhan dari penyakit. Allah sebutkan ketika menyebutkan madu di surah An-Nahl, fihi syifa'un linnas. Pada madu itu terdapat kesembuhan untuk manusia. Jadi kalau kita sakit, minum madu dengan keyakinan ini adalah sebab. Allah yang menyembuhkan, tapi ini adalah sebab yang menyembuhkan kita. Karena Allah kemudian sebab madu. Tidak apa-apa, sebab syar'i. Karena memang Allah yang katakan, fihi syifa'un linnas. Pada madu itu terdapat obat untuk manusia. Ini namanya sebab yang syar'i. Demikian pula Quran. Quran, kalau kita sakit, kita baca Quran. Atau ada yang membacakan kepada kita Quran. Tidak apa-apa. Kan itu sebab yang syar'i. Dibolehkan. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan syifa, obat, penyembuh, wa rahmah, dan rahmat bagi mukmin. Berarti Quran ini sebab kesembuhan. Syariat jelaskan. Syariat jelaskan. Iya. Demikian pula dalam hadits Nabi. Seperti waktu ada kepala suku yang tersengat. Ada sahabat yang membacakannya Al-Fatihah. Sembuh. Ketika disampaikan kepada Nabi,
Nabi katakan, tidakkah kamu tahu Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Bisa dibacakan kepada orang yang sakit. Dan bisa menjadi sebab apa? Penyembuhan. Ini juga namanya obat. Ini adalah sebab. Cuman sebab ini bukan syirik kalau kita lakukan. Kan ini sebab ditetapkan oleh syariat. Nah, ada sebab yang syariat tidak tetapkan. Nah, seperti ini. Pakai jimat, pakai kalung, pakai cincin, terbuat dari apapun. Apakah itu kuningan, perak, emas, apapun itu, nanti ada dalilnya. Syariat tidak menjadikan hal ini sebagai sebab. Maka ketika kita meyakini itu adalah sebab, maka kita syirik. Karena syariat tidak benarkan, bahkan syariat mengingkarinya. Nanti ada hadisnya insya Allah. Inilah kenapa dia syirik. Karena kita meyakini itu sebuah sebab, padahal Allah dan Rasulnya tidak menjadikannya sebagai sebab datangnya manfaat dan hilangnya mudarat. Inilah yang membuat dia menjadi syirik. Inilah yang menjadikannya sebagai sebuah kesyirikan. Iya. Di sini belum menyebutkan satu ayat dan beberapa riwayat hadits yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan kalung, jimat, atau yang semisalnya untuk menolak bala atau mendatangkan manfaat. Boleh sebutkan pertama ayat di surat Az-Zumar yang menjelaskan bahwa nanti kita akan pahami insya Allah bahwa doror, bahaya yang bisa mengangkatnya hanya Allah, dan nafa, manfaat yang bisa mendatangkannya hanya Allah. Itu nas awal dulu. Kata beliau, qaulullah ta'ala, Allah berfirman, Kul, katakan wahai Muhammad, kepada siapa? Musyrikin waktu itu. Afara'aitum ma tada'un min dunillah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri? Pertanyaan pertama. Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Pertanyaan kedua. Kul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kalau tidak bisa jawab, ini yang kamu ucapkan. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang yang mengambil selain Allah dan meyakini selain Allah sebagai penolak bala dan yang mendatangkan manfaat. Katakan kepada mereka, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kabarkan kepada saya apa yang kalian berdoa kepadanya itu selain Allah. In aradani Allahu bidurrin. Jika Allah menginginkan kepada saya sebuah bahaya. Hal hunna kashifatu durri. Apakah mereka itu yang selain Allah tadi bisa mengangkat doror dariku? Tanyakan kepada mereka. Dan ini bisa kita tanyakan kepada semua orang yang bergantung kepada selain Allah. Iya, kita bisa bertanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Waktu dia hancurkan patung sembahannya kaumnya itu. Dia sisakan yang besar. Waktu mereka panggil Nabi Ibrahim, mereka bertanya, apakah kamu yang menghancurkan mereka ini? Ibrahim bilang, tanya itu yang besar, yang tidak hancur. Begini maksudnya. Katakan Muhammad, tanya kepada mereka, itu yang kalian sembah selain Allah,
yang kalian berdoa kepada selain Allah, apakah mereka itu bisa mengangkat doror? Semua doror apapun itu. Doror itu kata umum untuk semua bahaya. Musibah apapun itu. Apakah jika Allah menginginkan kepada saya doror, apakah mereka bisa mengangkatnya? Menyingkapnya? Pertanyaan pertama. Kedua lawannya, kebalikannya. Au aradani birahmatin. Hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah menginginkan kepada saya untuk diberi rahmat, saya diberi kebaikan, apakah mereka itu bisa menahan ketentuan yang Allah tentukan untuk saya? Coba tanyakan itu. Tentunya kita tahu bersama orang musyrikin tidak akan mampu menjawabnya. Makanya betul Nabi bertanya kepada mereka. Qala muqatil, berkata muqatil. Fasalahumun Nabi. Nabi bertanya kepada mereka nyata seperti perintah Allah. Nabi bertanya kepada mereka, fasakatu, semua mereka diam. Karena orang musyrikin tidak ada yang meyakini, maksudnya yang punya keyakinan kuat bahwa betul-betul itu yang dia sembah yang memberikannya manfaat. Tidak, itu hanya sangkaan. Allah katakan di Quran, in hiya, ketika Allah menyebutkan Lata, Uzza, Manat, in hiya illa asma'un samaitumuha. Di surah An-Najm. Sungguh mereka-mereka itu hanya sekedar nama yang diberi nama. Hanya sekedar nama. Kalau ada orang menyembah selain Allah, itu hanya nama saja itu yang dikasih. Adapun kejadian nyata, dia ke sana dikasih anak, dia ke sana dikasih harta, hayalan itu. Kalau ada yang dapat kebetulan, bertepatan dengan takdir, itu pun 1 kali dari 100. 1 orang dari 100. Yang 1 orang itulah yang dijadikan dalil oleh setan. Betul dia pernah ke sana, itu yang dijadikan dalil. Iya. Karena kalau kita tanya satu persatu mereka tidak akan punya jawaban. Maka ketika Nabi bertanya kepada mereka tentang ini, mereka semua diam, tidak bisa dia jawab. Iya. Tidak bisa dia jawab. Makanya Allah perintahkan nabinya dan ini perintah kepada kita semuanya. Jika mereka tidak bisa jawab bahwa apa yang mereka berdoa kepadanya itu selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bala, ini ucapannya. Kul, katakan wahai Muhammad, katakan juga kepada umatmu, hasbi Allah, Allah pencukupku. Bukan itu jimat. Tidak boleh kita yakini itu. Iya. Katakan, hasbi Allah, Allah adalah pencukupku. Tidak ada yang lain. Kalau di istilah kaidah ulama tafsir, ini lebih dalam lagi. Ini hasbi Allah, susunannya itu dibalik. Asalnya itu Allahu hasbi. Allah adalah pencukupku. Bagi orang yang sudah belajar nahwu, dia tahu ini. Hasbi ini khobar muqaddam. Allahu mubtada muakhir. Ketika yang di akhir dikedepankan, itu memberikan faedah pengkhususan. Pembatasan. Artinya kalau seandainya kita semua adalah orang yang paham bahasa, ini akan lebih mudah dipahami. Ketika sebuah susunan sudah dibalik, itu faedahnya pembatasan. Hanya Allah pencukupku, bukan itu. Bukan itu benang. Bukan itu jimat. Tidak ada yang lain. Ini mirip dengan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Mirip itu. Susunan asalnya na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu. Tapi diawalkan kepadamunya. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami beribadah. Apa faedahnya?
ketika sesuatu yang tadinya di akhir, diawalkan, maknanya itu beda. Jadi artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu. Sama ini. Ini asalnya Allahu hasbi. Allah pencukupku. Tapi dibalik susunannya menjadi hasbi Allah. Hasbi Allah. Kalau disambung. Asal kalimatnya hasbi Allah. Karena ketemu dua sukun, dibaca fathah itu ya-nya. Jadinya hasbi Allah. Hanya Allah pencukupku. Artinya tidak ada yang lain. Jika Allah menginginkan kepada saya doror, sakit, tidak ada yang bisa menolak. Siapapun kita ini, miskin ataupun kaya, tua muda, laki-laki atau perempuan, jika Allah ingin kita sakit, tidak ada yang bisa menolak. Biar ini satu Makassar, bahu-membahu untuk menolak itu sakit, tidak mungkin. Tidak akan mampu. Iya. Makanya hasbi Allah, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, Allah, hanya Allah pencukupku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Bersandar. Artinya penutup ini penutup yang indah sekali. Kita tidak boleh bersandar kepada jimat. Dalam mengangkat doror. Dalam menolak bala. Tidak boleh. Iya, harus hanya kepada Allah. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Kenapa? Karena kalau kita bersandar dan bertawakal kepada selain Allah, ini bahaya sekali. Kalau kita mau bukti akan bahayanya, kita baca satu hadis dulu ini. Iya, karena ini kejadian nyata di masa Nabi. Dan dilihat langsung oleh Nabi. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa tidak boleh kita pakai jimat. Berupa kalung, gelang, cincin, atau apapun itu. Untuk mendatangkan mudor, mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Beliau katakan an Imran bin Husain. Qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min sufr. Faqala ma hadhi? Qala min al-wahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Seandainya orang-orang yang memakai jimat itu dengar ini. Iya. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya, dengan sanad yang tidak masalah. Kata beliau dari Imran ibn Husain. Iya, Imran ibn Husain ini beliau Masya Allah termasuk sahabat juga yang kena musibah penyakit. Agak lemah fisiknya. Bahkan beliau punya penyakit juga yang membuat beliau tidak mampu berdiri sholat. Bawasir, ambeien. Beliau pernah datang kepada Nabi menanyakan hal itu. Nabi bilang kepadanya, sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu kamu duduk saja. Kalau tidak mampu kamu, kalau itu menambah sakitmu, baring saja. Yang penting tetap sholat. Yang penting tetap sholat. Jadi ada kejadian untuk beliau ini. Beliau bukan dia yang pakai, tapi kejadian yang dia saksikan sendiri. Kata beliau, Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki. Di tangannya ada halqa min sufur. Di tangannya ada gelang yang terbuat dari sufur, kuningan. Iya. Faqala, kata Nabi kepadanya. Mahdi, apa itu? Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang kita lihat pakai begitu, jangan langsung dihukumi. Jangan langsung pergi rampas. Jangan, tanya dulu, itu adab. Jangan sampai dia tidak meyakini apa-apa langsung kita curigai.
Ini Nabi tanya dulu kepadanya. Mahdi, apa ini? Qala, orang itu bilang minal wahinah. Ini saya pakai karena wahinah. Penyakit karena lemah fisik. Apakah di sini wahinah, di sini lemah seluruh badannya? Atau lemah di sebagian badannya, tangannya saja. Lemah sehingga dia pakai itu untuk menyembuhkannya. Faqala, kata Nabi kepadanya, inziha, buka. Langsung disuruh. Kalau itu alasanmu pakai, buka dia. Ini namanya izalatul munkar. Menghilangkan kemungkaran langsung. Jika kita mampu. Inziha, copot dia. Kenapa? Fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Orang yang bersandar kepada jimat yang dia pakai, itu hanya kelemahan yang menambahnya. Sudah lemah keyakinan kepada Allah, pasti itu. Sudah pasti itu. Dipastikan. Orang yang bersandar kepada jimat dalam hal apapun. Apakah dalam badannya, atau anaknya, istrinya, atau dalam hal jual belinya, tokonya, kalau dia pakai jimat, maka tidak akan menambah kelemahan. Selalu ada rasa was-was. Ya, ada jadi bawah atau tidak, dipakai atau tidak. Tidak menambahmu itu kecuali kelemahan. Nabi yang bilang itu. Nabi yang mengatakannya. Cabut, copot. Karena hal itu tidaklah menambahmu kecuali kelemahan. Iya, tidak menambah kekuatan sama sekali. Lebih parah lagi. Fa innaka law mitta. Sungguh jika kamu meninggal. Wahai alaik, dalam keadaan itu ada pada dirimu. Maaflah tak abada, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena syirik, Pak. Syirik. Syirik kecil, itu juga tidak diampuni kalau kita meninggal di atasnya. Syirik kecil. Walaupun siksanya tidak sama dengan siksanya syirik besar. Tapi hati-hati. Tetap lebih berbahaya daripada zina. Lebih berbahaya daripada mencuri. Lebih berbahaya daripada membunuh. Karena mencuri, membunuh, itu dibawa kehendak Allah. Jika dikehendaki diampuni, masuk surga. Jika dikehendaki disiksa sekadar mencurinya, setelah itu masuk surga. Kalau ini bahaya. Iya, kata Syekh Soleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait dengan potongan terakhir ini. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Sesungguhnya kalau kamu meninggal dan dia ada padamu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ai, kata beliau, yaitu lau mata walam yatub minha. Seandainya dia meninggal dan tidak tobat. Tidak tobat. Dari memakai jimat tadi. Meninggal tidak tobat. Maaflah abada. Dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Kata beliau, fahada fihi dalilun. Maka di sini terdapat dalil. Anna syirka ala anna syirka la yukfar hatta walau kana syirkan asgor. Bahwasanya syirik itu tidak diampuni walaupun di syirik kecil. Masalah tidak akan beruntung selama-lamanya. Nabi yang bilang begitu. Ini menunjukkan bahwa syirik tidak diampuni walaupun syirik kecil. Yu'adzabu bih wa in kana la yu'adzabu ta'dibal musyrik asyirkal akbar. Disiksa walaupun siksaannya tidak sama dengan pelaku syirik besar. Tidak sama dengan pelaku syirik besar. Cuman masalahnya ini tidak diampuni walaupun kecil kalau kita tidak tobat. Naudzubillah. Iya, walaupun tidak sama dengan syirik besar dalam artian apa? Kekal dan tidaknya di neraka. Syirik besar kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun tidak sama itu. Fala yukhallat finnar. Syekh Shalal Al-Fauzan bilang katakan begitu, tidak kekal di neraka, cuman masalahnya tidak diampuni ini walaupun kecil. Walaupun tidak kekal di neraka, lakin yu'adzab biha biqadri
akan tapi dia akan diadab sekadar syiriknya. Tidak bermanfaat nanti syafaat. Pokoknya kita akan diadab, naudzubillah, ya, sekadar syirik itu. Maka kata beliau, ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadits ini? Beliau sebutkan 3. Anna ta'liqul autar lidafil afat fi hukmi tama'im fit tahrim. Kita menggantungkan sesuatu apapun itu untuk menolak bahaya, itu sama semua hukum jimat namanya. Yang akan datang nanti bab khususnya jimat, Pak. Ada hadis ini nanti jelas sekali yang mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, syirik dia otomatis. Semua yang berbau jimat syirik. Ini faedah pertama. Yang kedua, beliau katakan izalatul munkar. Ini kemungkaran ini pakai jimat. Kita harus menghilangkannya. Kalau ada di diri kita, kita hilangkan. Karena Nabi langsung bilang, inziha, cabut. Iya, enggak usah takut. Kul hasbiyallah. Itu tadi ayatnya sebelumnya. Katakan, Allah pencukupmu. Allah yang akan menolak bala dan mendatangkan rahmat untukmu. Kemudian yang ketiga, ini juga penting ini untuk orang lain. Di hadits ini kata beliau faedah ketiga, tablighun nas ma yasunu aqidatahum. Kita sampaikan kepada orang apa yang bisa menjaga keyakinannya. Kan kasihan. Ini masalah bukan masalah ringan. Ini masalah keyakinan. Membatalkan la ilaha illallah. Iya. Kita harus sampaikan ke orang. Ini lebih penting. Daripada kita larang mereka hal-hal yang tidak terkait dengan keyakinan. Lebih penting ini. Makanya Nabi kalau dalam masalah keyakinan tidak ada yang beliau sampaikan langsung secara lemah lembut atau ditunda-tunda penyampaiannya. Tidak. Kalau terkait dengan keyakinan langsung beliau hilangkan kemungkaran itu. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ketika belum menyebutkan dan mensyarah hadits ini, beliau berkata, "Fa fi hadzal hadithi dalilun ala iddati fawaid." Masya Allah. Di hadits ini terdapat dalil atas banyak faedah, banyak sekali sebenarnya faedah. Cuman beliau sebutkan 5 faedah. Ini penting untuk kita dalam bab keyakinan dan bab mengingkari kemungkaran. Kata beliau, annahu yanbaghi liman arada ingkarul munkar ayas al awalan anil hal. Masya Allah. Faedah dari hadits ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, sepantasnya bagi orang yang ingin mengingkari kemungkaran, dia bertanya dulu tentang keadaannya. Jangan langsung. Dia bertanya dulu. Kenapa kamu lakukan itu? Bertanya dulu. Iya, tentang keadaannya. Kenapa? Li'annahu qad yudhan ma laysa bimungkarin mungkaron. Karena kadang orang yang melihat menyangka itu kemungkaran padahal bukan kemungkaran. Cuman pandangan kita memang yang salah. Kadang kita sudah bersangka buruk. Sehingga sebenarnya bukan kemungkaran. Orang itu tidak melakukan yang mungkar. Tapi kita yang menyangkanya. Sehingga langsung kita bilang, boy kemungkaran, langsung di video, foto. Bertanya dulu. Iya. Makanya ketika di masa Umar ada kejadian yang sangat menarik. Ya. Di masa Umar ada seorang menuduh seorang sahabat bahwa dia berzina. Iya. Dia melakukan
perzinahan. Saat dia menuduhnya, saat dia menuduhnya, Umar memanggilnya sebagai khalifah waktu itu setelah Abu Bakar. Karena waktu itu di saat pengutusan jihad. Jadi dia melihat di tendanya ada bayangan naik turun. Jadi Umar memanggilnya, kamu tuduh, bahaya itu karena ini yang kamu tuduh sahabat. Iya. Ditanya oleh Umar, dipanggil. Apa yang kamu lihat? Saya melihat ada bayangan naik turun. Jadi Umar bertanya kepadanya. Bertanya dulu. Daripada itu sahabat dirajam. Kan kalau sudah menikah dirajam, kasihan. Iya. Maka yang menuduh harus ditanya baik-baik. Jangan langsung datang orang terpercaya langsung kita. Padahal ini kan orang terpercaya juga, ini datang melapor. Tapi bertanya dulu, ini mungkar ini. Umar bertanya. Mohon maaf ini agak kasar dia. Maksudnya bahasanya. Kamu lihat kemaluannya masuk? Bahasa kitanya burungnya. Burungnya, begitu ya? Hah? Gimana orang Makassar bilang apanya? Hah? Burungnya? Gimana ini? Jadi, begitu Pak? Apa dia bilang? Hah? Apa kita bilang? Kalau orang utara bilang apa? Anunya. Hah? Anunya. Jadi Umar bilang, kamu lihat anunya masuk? Dia tanya langsung begitu. Tidak, cuma lihat bayangan. Dia dicambuk. Harus kamu tuduh orang ini. Jadi Umar tanya dulu, itu dia. Kalau masalah mungkar, itu masalah kehormatan. Bagaimana kalau masalah keyakinan? Jadi malah orang tadi yang dicambuk, Pak. Orang tadi yang dicambuk karena dia menuduh tanpa bukti. Hanya melihat bayangan dari tenda naik turun. Sebetulnya bukan itu. Memangnya naik turun hanya itu. Iya kan, sebetulnya dia lagi puasa apa, suka ini. Iya kan, tapi poinnya adalah, yang saya waktu baca itu Masya Allah. Maksudnya ternyata kita melihat, apalagi itu saudara kita, tidak langsung kita bersangka buruk. Kita perjelas dulu, betul enggak? Ini faedahnya ini. Jadi kita harus bertanya dulu, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Sebelum kita mengingkari itu kemungkaran. Jangan sampai kita yang memandang, menurut kita itu kemungkaran. Ya kan? Padahal ternyata bukan kemungkaran. Ternyata bukan kemungkaran. Ini faedah pertama. Iya. Asal yang kedua, wujubu izalatil munkar. Kalau memang sudah nyata itu kemungkaran, wajib kita hilangkan. Wajib kita hilangkan kalau kita mampu. Nabi langsung bilang, inziha, buka dari tanganmu. Itu tidak akan menambah kelemahan untukmu. Buka langsung, disuruh buka. Iya, setelah tahu alasannya. Ingat, setelah tahu. Setelah dia jawab, minal wahinah. Ini obat dari penyakit lemahku. Iya, Nabi bilang, buka. Itu tidak menambah kecuali kelemahan. Iya. Faedah kedua ini. Faedah ketiga. Annal asbab allati la athara laha bimuqtada syar'i awil ada awit tajribah la yantafi'u bihal insan. Masya Allah. Sebab ya, yang tidak ada pengaruhnya berdasarkan dalil syar'i atau kebiasaan orang. Sebab kan ada juga namanya sebab yang ditahu sebagai sebab berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan kebiasaan. Iya. Atau berdasarkan tajribah, penelitian. Seperti obat-obat dokter sekarang kan begitu, berdasarkan penelitian. Mereka melakukan penelitian, ternyata itu menjadi sebab mengurangi rasa sakit misalnya. Ini Syekh Ibnu Utsaimin ini, orang berbicara orang sekarang. Sebab yang tidak ada dalil syar'inya atau tidak ada kebiasaannya, kalau begitu akan begini. Iya. Kalau menjelaskan sebab berdasarkan kebiasaan, tidak masalah. Tidak masalah itu. Iya. Atau berdasarkan tajribah, penelitian.
La yantafi'u bihal insan. Kalau tidak berdasarkan ini, seorang tidak boleh mengambil manfaat dengannya. Kalau tidak ada dalil syar'inya, tidak ada juga kebiasaan sebab akibat itu, tidak ada juga penelitian yang jelas, seorang jangan ambil manfaat darinya. Karena paling sedikit itu syubhat. Dan kita disuruh meninggalkan yang syubhat. Meninggalkan yang syubhat. Ini faedah ketiga ini. Faedah keempat, kata beliau, anna lubsal halqati wasyibhiha lidaf'il bala au raf'i minasyirki. Ini menjadi pokok bab ini. Lihat perkataan ulama semua sama dalam masalah ini. Memakai gelang, cincin, ya, kalung atau semisalnya untuk mengangkat bala atau untuk menolak bala atau mengangkat bala, itu syirik. Kan ada orang pakai, dia tolak bala yang ada padanya. Atau ada orang pakai, dia tolak bala yang belum menimpanya. Pokoknya semua itu syirik. Yang kelima dan ini faedah terakhir. Annal amal bil khawatim. Ini penting juga. Ini yang tidak disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tadi. Amalan itu tergantung penutup ternyata. Artinya, beliau bilang kan, Nabi bilang, kalau kamu meninggal dalam keadaan itu ada padamu, kamu tidak akan beruntung. Artinya, kalau sebelumnya dia pakai, kemudian dia bertobat, dia cabut, berarti tergantung penutup. Amalan itu tergantung penutup. Ini pentingnya kita mengetahui hal ini. Dan kalau itu sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak disalahkan. Jadi Nabi cuma menjelaskan, kalau kamu meninggal dalam keadaan kamu masih pakai itu, kamu tidak akan pernah beruntung. Artinya lawannya, pemahaman kebalikannya. Kalau kamu cabut sekarang, kamu tidak bersandar kepada itu sekarang, maka kamu akan beruntung. Kamu akan beruntung. Terus saya dapat faedah juga di Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah kitab Tauhid, tapi bukan di ringkasan. Karena Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala punya syarah kitab Tauhid dengan dua bentuk. Iya, syarah yang banyak tersebar itu yang mulakhos kitab Tauhid. Yang mulakhos kitab Tauhid ringkasannya. Syarah penjelasan kitab Tauhid tapi ringkas. Tapi yang ringkasnya. Beliau punya syarah ya yang luas, 2 jilid. Beliau beri judul dengan I'anatul Mustafid. Iya. Bisyarih kitab Tauhid. Membantu mustafid, orang-orang yang ingin mengambil faedah dari kitab At-Tauhid. Iya. Terkait dengan ini sebagai penutup pembahasan kita di malam hari ini, dan nanti akan kita lanjutkan karena belum selesai ini hadisnya. Tapi sebagai penutup ada ini ucapan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan ayat yang disebutkan tadi dan hadis yang kita telah baca tadi. Beliau berkata di penutup ayat, "Faman ta'allaqa qalbahu billahi wa wahhadallah fa innahu la yaduruhu syai'un illa biidznillah." Siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah dan mentauhidkan Allah, dia tidak bergantung pada jimat. Tidak. Siapa yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah dan mentauhidkan Allah, fa innahu la yaduruhu syai'un. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakannya illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita sudah bergantung pada Allah terus kita juga jatuh misalnya di motor, sudah takdir itu. Itu izin dari Allah. Dengan ini nanti kita alhamdulillah ini bagian dari takdir. Akhirnya nanti kita ridho. Ini berarti Allah ini. Ridho nanti kita terhadap apa yang menimpa kita. Iya. Ini enaknya orang yang bertauhid. Yang menggantungkan hatinya kepada Allah.
Terus jenis kedua, amma man ta'allaqa ala ghairillah. Adapun orang yang bergantung kepada selain Allah, dia bergantung pada jimatnya. Dia bergantung kepada apa yang dia gantungkan. Fa innallaha yakiluhu ila ma ta'allaqa alaih. Subhanallah. Ini masalah ini. Sesungguhnya Allah akan mewakilkannya kepada yang dia bergantung kepadanya. Jadi Allah tidak atur urusannya. Jadi siapa yang bergantung kepada Allah, tidak ada yang bisa membahayakannya kecuali dengan izin Allah. Tapi siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan mewakilkan dia kepada itu. Makanya kita tidak melihat orang yang bergantung kepada selain Allah, kecuali makin takut kepada selain Allah itu. Kenapa? Karena Allah wakilkan kepadanya. Terus, wayabatalihi. Masalahnya ini lagi. Allah akan mengujinya. Jadi orang yang bergantung pada selain Allah itu malah akan dibuat susah. Ketika Allah buat susah, tambah bergantung kepada selain Allah. Coba kita lihat orang-orang yang bergantung pada selain Allah. Kalau susah sedikit, pasti dia, kayaknya kurang saya ke sana, kurang saya ini. Malah bukan ke Allah. Karena Allah sudah wakilkan kepadanya. Ini menakutkan. Ya, ini menakutkan. Dan nanti ada hadits nanti insya Allah. Di pertemuan pekan depan kita akan membacanya. Masih ada 2 hadits dalam masalah ini. Kita ambil di pertemuan kita akan datang. Alhamdulillah. Sudah ada? Belum? Masuk. Kita adzan dulu baru tanya jawab. Kita baca sini pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh menggabungkan sholat dalam keadaan sakit? Menjamak ya? Boleh. Kita menjamak sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya saat sakit dibolehkan. Jamak sempurna. Maksudnya tetap rokaatnya. Waktunya saja yang digabungkan. Dibolehkan. Ya, karena itu termasuk udzur syar'i untuk menjamak sholat. Ya, meringankan orang sakit. Meringankan orang sakit. Jadi nanti dia sholat cuma 3 waktu. Cuma 3 waktu dengan jamaknya tadi. Yaitu subuh, kemudian duhur atau asar. Kalau dia jamak takdim atau takhir. Kemudian di maghrib atau di isya. Kalau dia jamak takdim atau jamak takhir. Jamak sempurna. Rakaatnya tetap dibolehkan. Bagaimana cara menasihati keluarga yang meyakini Allah, tapi dia masih menggunakan jimat? Seperti tadi, bisa namanya takrir al-adillah, menanyakan kepadanya seperti di ayat yang Allah perintahkan nabinya untuk bertanya kepada musyrikin. Yang meyakini bahwa itulah yang mendatangkan manfaat untuknya atau menolak bala dengan cara menanyakan. Kalau dia tidak jawab maka baru dimasukkan. Iya, baru disampaikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala, bukan apa yang kita pakai. Itu cara yang diajarkan di Quran. Cara kedua yang di hadis tadi. Nanti ada juga cara yang disebutkan nanti di setelahnya. Ya. Dan itu sejalan dengan tadi. Ucapannya nanti Hudzaifah. Iya. Nanti hadis terakhir. Bahwa Hudzaifah melihat seorang di tangannya ada benang. Sampai seorang dulu pakai benang. Iya. Sampai sekarang mungkin orang-orang kampung masih pakai benang diikat di ini. Hudzaifah saat lihat itu langsung dia putus. Nah, ini namanya izalatul munkar. Atau seperti Nabi tadi. Seperti Nabi tadi. Beliau tanyakan dulu. Baru dinasehati untuk cabut. Dan sebutkan sebabnya. Itu paling penting. Karena orang awam itu. Orang yang tidak punya ilmu. Butuh tahu sebab. Makanya Nabi bukan hanya menyuruhnya untuk buka.
Tapi Nabi juga kasih tahu sebabnya. Kenapa kamu harus buka itu? Nah, itu bisa kita lakukan. Itu namanya cara nabawi. Cara Nabi dalam menyelesaikan apa yang kita sebutkan ini. Orang meyakini Allah tapi masih menggunakan jimat. Iya. Yang terakhir kita bisa jelaskan bahwa sebab itu yang boleh dijadikan sebab yang dibolehkan oleh syariat. Kalau yang tidak dibolehkan oleh syariat, tidak boleh kita jadikan sebagai sebab. Kita jelaskan. Iya, sebab. Kemudian apakah termasuk syirik? Bisa apabila menganggap kesembuhan karena sebab minum obat. Kalau itu adalah obat seperti tadi yang Syekh Utsaimin sebutkan. Berdasarkan tajrubah. Penelitian yang panjang dari ahlinya. Kalau itu meyakini hanya sebab itu. Tidak apa-apa. Itu kan dibolehkan. Cuman hanya sebab. Bukan dia penyembuh. Yang menyembuhkan Allah. Cuman dengan sebab apa? Obat tadi. Itulah yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Berdasarkan penelitian yang nyata. Berdasarkan penelitian yang nyata. Bukan sangkaan. Ada perkataan dari ulama lain juga. Bukan dari sangkaan. Hanya kira-kira saja. Tidak ada penelitian nyatanya. Iya. Itu bukan termasuk syirik. Bukan termasuk dari syirik. Ustadz, apa hukum seorang istri hamil dengan laki-laki lain? Naudzubillah. Sedangkan status perempuan ini masih sebagai istri. Qadarullah, memang hubungan pasangan ini sudah 3 tahun tidak pernah serumah. Dan belum bercerai. Karena dari pengadilan agama menolak perceraian itu. Pertama, kalau memang mereka sudah talak. Walaupun di secara catatan hukum belum disahkan. Tetap sudah terceraikan. Jangan sampai sebenarnya kita sudah ceraikan. Si perempuan juga sudah terima cerainya. Cuman belum ada surat resmi. Bukan, kita jangan dipastikan dulu ini. Siapa tahu suaminya sudah ceraikan. Dan istrinya sudah juga. Karena 3 tahun tidak sama ini. 3 tahun tidak sama, jadi pastikan dulu. Adapun masalah surat cerai itu catatan resmi namanya. Catatannya itu. Orang kalau bilang, saya ceraikan kamu, jatuh talak. Walaupun belum ada catatan di pemerintah. Jangan sampai kita berkeyakinan nanti ada surat baru dianggap. Enggak. Kapan kita ngomong, saya ceraikan kamu, jatuh talak 1. Sudah jatuh talak 1. Jadi dipastikan dulu ini. Dipastikan dulu ini. Ya. Siapa yang punya pertanyaan ini? Hah? Mal lagi nih? Iya. Intinya dipastikan dulu. Jangan sampai, maksudnya saya cuma pengen mau tahu saja. Apakah memang dia belum pernah memang ceraikan. Apakah memang dia memang langsung proses di pengadilan, kemudian pengadilan tolak. Atau bagaimana itu. Karena cerai itu di pemerintah ini pengesahan. Jadi itu dipastikan dulu. Jangan sampai kita tuduh orang zina padahal kita sudah cerai. Iya. Kemudian setelah itu baru kita selesaikan masalah yang di atas tadi. Iya. Kalau ada orang hamil dengan laki-laki lain, bukan istrita itu. Itu bukan istrita. Iya, orang menuduh saja. Orang baru dia tuduh suami istrinya berzina dan dia tidak punya bukti, kan mereka mula'nah. Mereka saling mendoakan laknat. Dan itu sudah jatuh langsung talak 3. Baru menuduh itu. Dia nuduh istrinya berbuat serong. Dan dia tidak punya saksi. Maka dianjurkan untuk mula'nah. Saling melaknat. Kalau memang yang dituduhkan, misalnya si suami bilang, kalau memang yang saya tuduhkan benar atau dusta, maka bagi saya laknat Allah. Saya laknat dirinya. Itu langsung jatuh talak 3 hukumnya. Langsung jatuh talak 3.
Iya, itu baru menuduh. Bagaimana kalau ini sudah punya anak ini? Iya, anak itu sudah jadi bukti. Iya, dalam hukum Islam kan itu dirajam. Kalau orang sudah menikah baru berzina. Kalau zina ya, siapa tahu sudah menikah, cuma kita bilang ini. Iya, siapa tahu dia sudah anggap dirinya cerai, akhirnya sudah nikah sama sana. Cuman belum ada catatan di mana? Di pemerintah. Kan banyak sekarang juga kadang ada orang, banyak. Iya, orang menikah, cerai, sudah cerai. Cuman tidak pernah urus di pengadilan. Kapan dia mau urus? Kalau mau menikah lagi. Kadang begitu orang. Mau menikah baru sibuk urus. Karena sebelum ada surat pernyataan cerai, tidak akan keluar surat nikah di pengadilan juga. Sehingga kadang itu orang cerai tanpa diurus suratnya. Nanti mau menikah baru cari urusan. Baru dia urus suratnya. Supaya bisa keluar surat nikah. Iya, jadi kadang kalau dia tidak mau menikah, tidak pernah dia urus. Tidak pernah dia urus itu. Jadi dipastikan dulu ini, sebetulnya dia memang menikah baik-baik, cuman kita bilang berzina. Nah, hati-hati menuduh orang, kita dicambuk itu. Iya, jadi dipastikan dulu ini. Iya, kalau ada orangnya bisa dipastikan ini sebenarnya. Iya, cuman malaki ini orangnya ini. Iya, tidak mau mengaku. Karena ini hukum, saya pribadi nasihatkan kalau teman-teman terkait dengan arot, terkait dengan kehormatan orang, kita harus hati-hati. Terkait dengan kehormatannya. Kita harus hati-hati. Karena syariat juga hati-hati dalam hal itu. Kita tidak punya bukti itu, dicambuk kita. Kalau tidak ada bukti, buktinya bukan hanya kita melihatnya bahkan. Harus ada 4 orang saksi. Kan ini masalah kehormatan. Masalah kehormatan. Tidak bisa kita sembarang mengatakan sesuatu tanpa ada kenyataan. Iya, harus kita hati-hati. Sini ada pertanyaan berikutnya. Saya insya Allah memulai hijrah. Namun kadang bingung belajar di mana. Sebab banyaknya kelompok-kelompok kajian. Mohon penjelasan Ustadz. Agar saya belajar di jamaah yang tepat. Iya. Belajar di mana saja. Yang penting orang yang tempat kita mau belajar itu terkenal dia juga dari belajar. Iya, dia belajarnya jelas. Terus dia adalah orang yang ingin kita belajar itu adalah orang memang ia mengajarkan kita Quran, hadits Nabi, bukan mengajak kita kepada kelompoknya. Bukan mengajak kita kepada kelompoknya, tapi memang mengajarkan kita supaya kita dekat kepada Allah. Bagaimana keyakinan kita itu menjadi baik, tadinya yang tidak baik. Bagaimana kita itu menjadi taat kepada Allah, tadinya tidak taat. Itu saja yang kita cari. Kalau kita tidak tahu, kita tanya. Ya, kalau kita di Makassar, Masya Allah, kalau di Makassar ini banyak sekali kajian. Di daerah mana kita tinggal, di situ ada masjid yang ada pengajian kalau sekarang ini. Di Makassar ya, di Makassar. Iya, pengajian di setiap malam itu banyak sekali ustadz yang mengisi. Alhamdulillah. Jadi tinggal kita bertanya saja kepada orang yang kita kenal. Ya rumah saya di sini, di mana bagus saya pengajian. Apalagi sekarang juga ada untuk info, ada grup WA, ada ini semua bisa. Iya, kita tanyakan tentang info tersebut. Iya, sangat banyak kalau sekarang. Iya, wallahualam. Sini ada pertanyaan, bukan pertanyaan ini, tolong nasihati saya. Terkadang saya ini selalu rasa bangga terhadap diriku ketika melakukan sebuah amalan, ketaatan. Di mana amalan yang saya lakukan itu tidak dilakukan oleh orang lain. Sehingga selalu muncul ujub. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Tidak pernah dilakukan oleh orang lain ya. Jadi Nabi, sahabat, wah beda gitu. Iya. Nah, kita caranya adalah melihat orang yang lebih taat, lebih besar
amalannya daripada kita. Iya. Kalau masalah agama, lihat ke atas. Masalah amalan, supaya kita tidak sombong. Beda kalau dunia, lihat ke bawah. Itu bedanya. Kalau dunia, supaya tidak bangga, tidak sombong, lihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang lebih rendah daripada kita penghasilannya. Tapi kalau agama, lihat yang ke atas. Supaya kita, saya belum seberapa. Kata Nabi SAW, "Lau anfaqtum mitlu jabalin, dahabin mitlu jabalin." Kalau kalian berinfak emas seperti gunung Uhud bahkan. Itu tidak sebanding dengan satu mudnya sahabat. Bahkan tidak setengahnya. Satu mudnya itu segini. Kalau sahabat kasih infak segini, ya, atau setengahnya, satu telapak tangannya. Kita berinfak satu gunung emas, belum sebanding. Jadi tidak ada yang kita bisa sombongkan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Iya, kita sudah pernah nggak berinfak seperti Abu Bakar? Semua hartanya. Jadi kalau kita baru infak harta dari sepertiga, tidak ada yang bisa kita banggakan. Karena Abu Bakar semua. Umar setengah. Dia pernah bawa hartanya kepada Nabi yang dia punya, setengah hartanya dia letakkan di jalan Allah. Waktu dia bilang, saya akan kalahkan Abu Bakar kali ini. Saya akan kalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Datang Abu Bakar, ditanya oleh Nabi, apa yang kamu simpan? Tidak ada, kecuali Allah dan Rasulnya. Dia langsung bilang, saya tidak akan saingi Abu Bakar mulai hari ini. Jadi kita mau saingi siapa? Kita sombong. Begitu. Jadi kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas. Karena bagaimanapun kita pasti ada yang lebih tinggi daripada kita. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Itu masalah ilmu saja. Di atas setiap yang berilmu ada alim lagi. Ada yang berilmu. Penutupnya, ini di penutup kitab malam hari ini, kisahnya kita tahu kenapa Musa melakukan rihlah ke Khidir di surah Al-Kahfi itu. Kita tahu sebabnya. Di surah Al-Kahfi cuma diceritakan bahwa Nabi Musa pergi dari tempatnya melakukan rihlah mencari Khidir yang diperselisihkan Nabi atau orang soleh. Diperselisihkan. Dia ini Nabi atau orang soleh. Nabi Musa, Allah berbicara langsung kepadanya. Ulul azmi. Diberikan Taurat kepadanya. Dia melakukan rihlah kepadanya. Tapi yang saya maukan adalah kita tahu sebabnya. Itu kan ceritanya di surah Al-Kahfi ada. Sebabnya adalah, jadi dia ditanya oleh kaumnya, apakah ada orang yang lebih berilmu dari kamu di dunia ini untuk saat itu? Dia bilang tidak ada. Dia bilang tidak ada. Ditegur oleh Allah. Ada lebih berilmu darimu. Di sana ada seorang yang bernama Khidir. Lebih berilmu darimu. Ketika Allah katakan kepadanya seperti itu, dia putuskan untuk rihlah, untuk pergi belajar kepadanya. Dan dia lakukan perjalanan. Bahkan dia katakan, kita pahamlah di surah Al-Kahfi. Iya, kita telah mendapatkan dalam safar ini adalah keletihan dan kelemahan. Safar dulu. Tidak naik mobil, tidak naik kendaraan, dia jalan. Mencari Khidir. Yang Allah hanya sebutkan tandanya. Kamu akan dapat dia di situ. Iya. Tandanya apa? Bukan kampungnya dikasih tahu. Disuruh bawa ikan. Ikan kering. Kalau dia sudah hilang dan lari keluar dari tempatnya, maka disitulah itu orang. Bayangkan, bukan daerah, Pak. Iya kan, coba kita nanti baca surah Al-Kahfi dan pas di situ kita baca baik-baik terjemahannya. Waktu itu juga pelayannya tidak sadar kalau ikannya itu sudah lari keluar. Waktu mereka istirahat. Sehingga setelah istirahat mereka lanjut perjalanan. Baru mereka sadar. Waktu Nabi Musa bilang, atina godaan, mari, mana makan siang kita? Kita makan.
Ya pelayannya bilanglah, tidak ada milau. Sudah lari waktu-waktu kita istirahat di sana. Dia lari sendiri ke air. Nah kan pelayannya tidak tahu kalau itu menjadi tandanya. Nabi Musa bilang, itulah yang kita cari. Kalau itu ikan sudah lari, di situ orangnya. Akhirnya mereka ikuti kembali tadi itu langkahnya. Sampai ke tempat ikan tadi, dia dapatlah Khidir. Nabi Musa menawarkan dirinya, boleh nggak saya menjadi muridmu? Khidir bilang, kamu tidak akan mampu. Iya, Nabi Musa Masya Allah percaya diri, orang paling kuat. Saya akan mampu, gimana caranya saya dikatakan belum mampu, saya belum coba. Ya, Khidir menerima dia menjadi muridnya. Menjadi muridnya. Iya. Dengan syarat, jangan bertanya apapun yang terjadi. Pokoknya kamu jangan bertanya, tunggu saya jelaskan. Akhirnya Musa sepakat, baik, saya akan menjadi murid yang setia, tidak akan bertanya sebelum dijelaskan. Nah, iya. Berjalan dia. Ini untuk Allah tunjukkan kepadanya bahwa kamu harus lihat ke atas, masih ada orang yang lebih berilmu darimu. Jalan sampai di tepi perahu. Iya. Dia robek perahunya orang. Dia rusaki. Boy Nabi Musa ini. Kenapa kamu rusak itu perahu? Dia bertanya begitu, kenapa kamu rusak? Saya sudah bilang jangan kau tanya. Oh dia minta maaf. Jangan siksa saya dengan apa yang saya tidak sengaja. Dimaafkan sekali. Sekali. Naik perahu pinggir pantai. Khidir dapatkan ada seorang anak lagi main-main. Boy dia bunuh. Khidir bunuh ini. Bunuh itu orang. Anak-anak. Tanpa dijelaskan. Kan sudah dia bilang di awal. Jangan kamu tanya sebelum saya jelaskan. Oh Nabi Musa ini Pak Nabi ini. Ih kamu bunuh jiwa yang tidak bersalah. Saya sudah bilang kamu jangan bertanya. Kedua kalinya dimaafkan lagi. Kan dilarang bertanya. Lanjut. Dia lanjut. Mereka minta dilayani oleh penduduk kampung. Tidak dilayani. Sebagai tamu. Ada rumah yang sudah mau roboh. Khidir perbaiki. Tegakkan temboknya dan perbaiki. Wah muncul lagi. Karena ini tidak dilayani di kampung ini. Musa bilang, kenapa kamu tidak minta upah saja supaya kita bisa makan? Tidak minta upah. Langsung Khidir bilang, ini adalah perpisahan antara saya dan kamu. 3 kali kamu bertanya. Iya, saya larang kamu bertanya terus. Ini menunjukkan bahwa guru itu boleh bersyarat. Kalau dia melanggar, boleh. Dah, kita pisah. Baik, dia berpisah dari Nabi ini. Tapi begitulah. Intinya adalah setelah itu baru dia jelaskan. Dijelaskanlah tentang perahu tadi. Yang Nabi Musa tidak mampu bersabar terhadapnya. Dijelaskan itu perahu kenapa dirusak. Itu di seberang ada orang mengambil perahu bagus. Sehingga saya sengaja kasih aib supaya tidak diambil. Ini kan punya orang miskin. Kalau bagus diambil. Saya cacati supaya tidak diambil. Itu anak Allah ingin mengganti orang tuanya dengan anak yang lebih baik. Allah tahu kalau ini anak besar akan membuat susah orang tuanya. Sehingga Allah menyuruh saya untuk membunuhnya. Dan menggantinya nanti dengan anak yang lebih baik. Takdirnya Allah itu. Adapun itu tembok itu punya anak yatim. Kalau kita minta upah. Kasihan, itu punya anak yatim. Di bawah tembok itu ada harta peninggalan orang tuanya. Yang orang tuanya waktu itu soleh. Dijelaskan setelahnya. Tapi ya apa lagi? Kata para ulama, seandainya dia bersabar sedikit, banyak sekali faedah yang dia akan dapatkan. Banyak ilmunya. Disinilah Allah ingin menunjukkan kepadanya bahwa di atas bagaimanapun kita ada lagi yang lebih di atas. Jangan kita sombong. Tidak perlu kita berbangga. Tidak perlu kita berbangga. Apa yang kita lakukan belum seberapa daripada orang-orang yang di sana lakukan. Itu wallahu alam. Iya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.